Selamat pagi, masih bertemu kembali dengan saya dan senang sekali masih kamu boleh memberikan waktu untuk menerima pelajaran dari saya setelah pembelajaran dari senyawa hidrokarbon yakni golongan alkana, alkena, dan alkuna. Hari ini kita akan belajar masih dalam senyawa hidrokarbon tapi bagian dari isomernya. Nah, untuk isomer ini sekaligus saya langsung terangkan mewakili isomer di alkana, isomer di alkena, dan isomer di alkuna. Nah, hal yang baru yang kamu dengar saat ini adalah isomer. Mungkin kamu pernah atau sering mendengar kata mirip tetapi tidak sama, atau kamu juga pernah mendengar kembar tapi pasti berbeda. Nah, isomer itu sendiri berasal dari kata bahasa Yunani yaitu kata iso dan meros. Iso artinya sama, sedangkan meros artinya adalah bagian. Maksudnya, senyawa-senyawa yang memiliki bagian yang sama meskipun penyusun atom-atomnya berbeda. Secara umum, isomer terbagi atas dua, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Isomer struktur ini juga dibagi lagi menjadi tiga, yaitu isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Untuk isomer gugus fungsi, ya, jadi untuk isomer gugus fungsi dan isomer geometri itu nanti kita pelajari di kelas 12. Nah, hari ini kita hanya mempelajari isomer kerangka dan isomer posisi. Yang pertama, isomer kerangka. Dari namanya pasti kamu sudah jelas ya kalau membedakan dari dua senyawa ini adalah kerangkanya. Jadi biasanya isomer kerangka atau isomer rangka ini dibedakan dengan rantai lurus dan rantai bercabang. Misalnya adalah butana atau C4H10. Nah, jadi ini adalah butana, struktur butana yang kita ketahui biasanya adalah normal butana dan 2-metil propana. Nah, ini disebut dengan isomer rangka. Kenapa? Karena isomer rangka ini berbeda rangka, berbeda nama, tapi jumlah atom C-nya sama dan jumlah atom H-nya sama. Kalau kamu lihat dari strukturnya terlihat jauh berbeda. Senyawa sebelah kiri adalah normal butana dan bentuk kerangkanya lurus, sementara senyawa di sebelah kanan ada cabangnya, yaitu 2-metil propana. Meskipun begitu, mereka berasal dari rumus kimia yang sama, yaitu C4H10. Jumlah C-nya sama-sama 4 dan jumlah H-nya sama-sama 10. Selanjutnya adalah yang kedua, isomer posisi. Kalau isomer rangka adalah bentuk dari kerangkanya yang berbeda, sekarang pada isomer posisi yang membedakan adalah posisi dari gugus fungsi. Ingat, hanya posisi yang berbeda. Baik itu cabang, baik itu nomor ikatan rangkap, atau posisi berbeda pada saat memberikan letak cabang atau letak ikatan rangkap. Jadi bukan gugus fungsinya yang berbeda. Salah satu ciri dari isomer ini adalah paling sering kita temukan pada senyawa hidrokarbon alkena dan alkuna. Namun, senyawa alkena dan alkuna juga tetap masih memiliki isomer rangka. Jadi, untuk alkena dan alkuna memiliki isomer rangka dan isomer posisi. Sedangkan untuk alkena kebanyakan hanya memiliki isomer rangka. Kita lihat contohnya. Contohnya adalah pada senyawa 1 butena atau 2 butena. Nah, ini sama-sama butena, ya, C4H8. Jadi, perbedaannya adalah posisi dari nomor ikatan rangkap. Gambar sebelah kiri itu adalah ikatan rangkapnya atau alkenanya di nomor 1, atom C nomor 1, sedangkan gambar ikatan rangkap di senyawa atau struktur yang kanan adalah nomor 2. Jadi ini adalah isomer posisi, artinya 1 butena berisomer posisi dengan 2 butena. Nah,
kita lihat untuk alkena dan alkuna yang memiliki isomer rangka, yaitu jumlah C-nya sama, tetap sama, tetapi memiliki posisi-posisi rangka yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal berikut. Contoh soal 1. Tentukanlah isomer-isomer kerangka dari C5H12. C5H12 itu adalah untuk nama-nama strukturnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, normal pentana. Nah, jadi struktur normal pentana adalah sebagai berikut. Bagaimana mengubah posisi ini dengan catatan jumlah C harus tetap 5 dan jumlah H harus tetap 12 sesuai dengan namanya yaitu pentana atau senyawa alkena yang memiliki atom C sebanyak 5. Jadi yang pertama adalah normal pentana, kemudian coba kita kurangi satu lagi kita jadikan jadi cabang, kemudian namanya yang kedua adalah 2-metil butana. Nah, jika cabang 2-metil butana kita pindahkan ke tempat lainnya, maka itu tetap namanya adalah 2-metil butana. Next, selanjutnya kita kurangi lagi rantai panjangnya supaya kita ganti menjadi cabang, maka nama atau isomer yang lain adalah 2,2-dimetil propana. Nah, tidak ada lagi struktur yang lain untuk menjadi isomer di normal pentana atau C5H12, maka untuk C5H12 itu sendiri memiliki 3 isomer rangka. Contoh soal yang kedua. Tentukan isomer rangka dan isomer posisi dari pentena atau C5H10. Nah, isomer rangka dari C5H10 yaitu pentena. Ya, kita lihat yang pertama sekali sudah pasti namanya adalah 1 pentena. Coba lihat strukturnya. Next, kita ganti lagi, kita acak lagi atau kita ganti-ganti posisinya. Kemudian kita dapat nama yang berbeda untuk isomernya adalah 2 pentena. Selanjutnya, kalau posisi ikatan rangkapnya tidak bisa lagi kita ganti karena namanya akan sama, maka kita perpendek rantai panjangnya, selanjutnya kita potong menjadi cabang. Nah, kita lihat strukturnya jadi seperti ini, yaitu 2-metil 1 butena. Next, kita pindahkan cabangnya. Maka menjadi 3-metil 1 butena. Ada lagi untuk struktur yang lain. Ya, seperti ini menjadi namanya 2-metil 2 butena. Nah, inilah untuk isomer dari isomer kerangka senyawa pentena. Jadi, isomernya ada sebanyak 5. Kita lihat untuk isomer posisinya. Isomer posisi sudah pasti adalah 1 pentena dan 2 pentena. Jadi kita ganti atau kita acak posisi isomernya dengan tidak menyalahi untuk kaki atau tangan C selalu 4 dan tangan H selalu 1. Demikian penjelasan saya untuk isomer. Ingat, untuk hari ini atau pada kelas 11 ini isomer yang kita pelajari hanya isomer kerangka dan isomer posisi. Untuk penjelasan isomer kerangka dan isomer posisi, saya harap kamu sudah mengerti. Next, kamu buka kolom kuis, saya adakan struktur di sana. Kamu tentukan untuk isomer-isomer posisi dan isomer-isomer kerangkanya. Kalau masih ada yang kurang jelas, kamu masih boleh japri saya atau saya buka forum diskusi di Google Class. Kamu boleh tanya jawab bersama saya secara interaktif. Untuk selanjutnya, saya harap pembelajaran masih kamu dapati dengan kondisi yang semangat dan kamu tetap bersiap dalam pembelajaran yang lebih baik lagi. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.